akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab analisis sistem. Yang pertama, mendeskripsikan dengan jelas masalah dan pemecahan masalah secara garis besar. Yang kedua, pengetahuan analisis sistem terhadap teknologi komputer dan bidang aplikasi yang ditangani, serta mengumpulkan data hasil kegiatan analis. Yang ketiga, mampu menggambarkan secara keseluruhan. Selanjutnya ada master data. Pada master data terdapat bibliografi di mana isinya yaitu fasilitas tempat wisata, kapasitas, dan keamanan. Selanjutnya data pengguna sistem yang isinya admin dan wisatawan. Pada permasalahan di sini, kita ketahui di Kota Gorontalo banyak tempat wisata keren dan indah untuk dieksplor. Hanya saja banyak orang yang belum mengetahui lokasi tempat wisata yang ingin dikunjungi. Untuk itu, solusinya kami membuat program berbasis website bertujuan untuk mempermudah banyak wisatawan mengetahui lokasi tempat wisata yang ingin dikunjungi. Yang terakhir yaitu flowchart system. Flowchart system pada tampilan admin, yang di dalamnya ada data-data wisata. Kemudian dia input data provinsi, kabupaten, kecamatan. Selanjutnya, simpan data wilayah, lalu input data provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selanjutnya, simpan data wisata, dan semua itu akan tersimpan di dalam database admin. Dan muncul informasi wisata dan lokasi yang akan dikunjungi oleh wisata. Dan selanjutnya yaitu flowchart system pada tampilan user. Di dalamnya kita klik start, kemudian kita melihat sistem. Di dalam melihat sistem ada terdapat memilih wilayah. Di dalam memilih wilayah ada terdapat juga memilih kategori wisata. Kemudian yaitu flowchart system pada tampilan user. Pertama yaitu start. Di dalam itu ada terdapat melihat sistem. Di dalam melihat sistem kita akan memilih wilayah. Dalam memilih wilayah tersebut ada memilih kategori wisata. Dan akan muncul melihat tempat-tempat wisata yang akan dipilih oleh wisatawan. Selanjutnya yaitu di dalamnya akan terdapat informasi-informasi untuk wisata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain program. Desain input. Yang pertama, data wisata, data wilayah, kategori wisata. Yang ada di data wisata, di sini wisata, kategori, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, tanggal publis. Selanjutnya database. Dalam database terdapat beberapa kategori, yaitu file nama, tipe, width, dan indeks. Dalam file nama terdapat data wisata, data wilayah, kategori wisata, dan data user. Dalam data wisata memiliki tipe integrasi, width 10, dan indeks S. Data wilayah memiliki tipe integrasi, width 10, indeks tidak ada. Yang ketiga, kategori wisata memiliki tipe integrasi, width 10, dan indeks tidak ada. Yang terakhir, data user memiliki tipe integrasi, width 5, dan indeks tidak ada. Baiklah, pada desain output terdapat laporan info wisata. Output sambungan dari input, jadi apapun yang di-input maka sama hasilnya dengan yang di-output. Misalnya, pada data wisata terdapat wisata, kategori, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, tanggal publish. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya akan menampilkan database dari program kami. Di sini database kami bernama Wisata Gorontalo. Wisata Gorontalo terdapat 4 tabel, yaitu tabel kategori wisata, tabel user, tabel wilayah, dan tabel wisata. Oke, langsung saja kita ke website. Kita ingin masuk, terlebih dahulu kita login sebagai administrator.
Kemudian di halaman login kita mengisinya dengan admin. Seperti ini tampilan website kami. Di dalamnya terdapat dashboard, data wisata, data wilayah, kategori wisata, dan data user. Kita langsung saja ke data wisata. Jika ingin menambah data wisata, klik menu yang ada di pojok kanan atas berwarna biru dengan tulisan tambah data wisata. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan codingan dari data wisata. Ini dia codingan dari data wisata. Langsung saja kita akan menambahkan data wisata. Klik tambah data wisata. Jika sudah, di kolom nama wisata kita memasukkan nama wisata. Contoh pantai Olele. Kategori wisata pantai, wilayah wisata Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Olele, Desa Olele Timur. Deskripsi: Pantai Olele adalah salah satu destinasi wisata pantai yang ada di Gunung Bolang. Kemudian isi gambar utamanya. Kemudian gambar kedua. Lalu gambar ketiga. Data wisata berhasil ditambahkan. Oke, bisa kita lihat di sini sudah muncul di tabel nomor 5. Kita isi kabupaten, misalnya contoh Kabupaten Bonegolang, terus kecamatan Kabila, terus desa ini misalnya desa terus jika sudah terisi ini maka langsung saja klik tambah data. Nah, bisa lihat di sini data wilayah berhasil ditambahkan. Langsung klik saja OK. Nah, kita bisa lihat di sini yang nomor 4 sudah terdaftar di data wilayah. Nah, untuk script atau coding dari data wilayah itu yang ini. Dari sini sampai ke bawah. Lumayan banyak sih scriptnya. Terus untuk menghapus data wilayah jika ada kekeliruan dalam menginput, langsung saja ke hapus yang tanda merah ini. Hapus terus OK. Nah, maka di sini dapat kita lihat yaitu data wilayah berhasil dihapus. Klik OK. Nah, maka dengan sendirinya data wilayah yang ingin dihapus itu sudah tidak terdaftar lagi di data wilayah. Oke, kita masuk di kategori wisata. Nah, di sini ada fitur tambah kategori. Lalu kita terserah mau tulis pantai atau air terjun. Lalu tambah data. Nah, ini tampilannya. Lalu ini codingnya. Oke,
Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan menuju di menu data user. Kita bisa tambahkan data user di sini. Ya. Kasih masuk nama lengkap Sabrun Deu. Terus username Uun. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Konfirmasi passwordnya yang tadi 1, 2, 3, 4. Ya. Selanjutnya kita tambahkan data. Oke, data user berhasil ditambahkan. Ini hasilnya. Ya. Baru saya mau kasih lihat coding data usernya. Ini. Ini ada. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke tahap terakhir, yaitu testing. Di sini saya telah menampilkan sebuah flowchart program yang dimulai dari start. Setelah itu kita masuk ke halaman login. Di halaman login itu kita harus menginputkan username dan password. Oke, setelah itu kondisi jika user tersedia, maksudnya jika user kita sudah terdaftar di website tersebut, maka kita akan beralih ke tahap selanjutnya. Sebaliknya, jika user kita belum terdaftar di website tersebut, maka kita akan dikembalikan ke halaman login. Terus ke halaman admin jika sudah terdaftar. Setelah itu ke manajemen data, input, update, dan delete. Dan selesai. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita menemukan sebuah rancangan flow graph. Ini R1 dan ini R2 dan ini bagian-bagian node. Ada 7 bagian. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu deskripsi. Node pertama dimulai dengan login. Setelah itu input user dan password. Kemudian kondisi jika user tersedia seperti yang saya bilang tadi di flowchart. Selanjutnya ke halaman admin. Terus manajemen data input, update, dan delete. Setelah itu selesai. Dan untuk menghitung grafik, kita harus menggunakan rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Bisa dilihat seperti ini. Dan terakhir di slide berikutnya, slide terakhir yaitu white box. Dari pengujian white box di atas, maka independent path yang diperoleh yaitu R1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti pada flowchart yang di slide sebelumnya. Dan R2 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini hasil dari cyclomatic kompetisi. Oke, itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada kekurangan di bagian analisis, program, desain maupun testing, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Saya tutup. Billahi fasbil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.